Kita ke informasi lainnya, Saudara, pemerintah hingga kini masih mencari skema terbaik untuk pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memastikan akan bertanggung jawab atas penyelesaian utang WUSH ini. Sehari setelah pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait penyelesaian utang proyek kereta cepat WUSH, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan pemerintah tengah membahas mekanismenya. Pembahasan dilakukan lintas kementerian bersama Danantara. Berbagai opsi dikaji untuk menutup utang WUSH, termasuk dari efisiensi anggaran. Kita sedang bahas, nanti tentu akan dibicarakan secara teknis antar kementerian dan juga dengan solusi dengan Danantara. Artinya di dalam ini juga akan membahas soal itu ya Pak? Ya? Berarti bisa dikatakan pakai APBN ya Pak untuk ininya? Ya, kalau korporasi kan banyak cara. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto angkat bicara soal polemik utang WUSH. Presiden menegaskan akan bertanggung jawab atas penyelesaian utang tersebut. Prabowo meminta masyarakat tak perlu khawatir dan ribut-ribut. Menurut Prabowo, transportasi publik jangan dihitung untung rugi, tapi manfaatnya untuk rakyat. Nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut WUSH. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti WUSH itu semuanya. Jangan dipolitisasi. WUSH itu semua public transport di seluruh dunia itu jangan dihitung untung rugi enggak. Hitung manfaat enggak untuk rakyat. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Yusuf Kala menyebut kereta cepat WUSH adalah hal positif bagi pembangunan infrastruktur. JK tak mempermasalahkan utang kereta cepat selama bisa dibayar. Ya, semua orang bisa berutang selama bisa bayar, itu aja. Kalau nggak bisa bayar, jangan berutang. Semua siapa yang tidak ada, saya juga banyak utang, tetapi saya bayar. Itu proyek besar itu memang dengan utang. Kondisi fiskal negara. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk mengulas polemik utang kereta cepat WUSH, kita terhubung dengan staf khusus bidang komunikasi dan informasi publik Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, ada Bang Herzaki Mahendra Putra. Selamat malam Bang Herzaki, salam sehat selalu. Apa kabar? Ya, selamat malam. Apa kabar? Baik, makasih Mbak. Iya Bang Herzaki, ini Presiden bilang akan bertanggung jawab soal utang WUSH. Dan kemarin Mas AHY ini kan juga beri sinyal bahwa ada opsi begitu ya, opsi penggunaan atau pelibatan APBN. Nah, apakah sekarang sudah ditemukan mekanismenya dalam pembayaran utang ini seperti apa? Ya, makasih Mbak ini. Kalau ini kan jelas ya, ini kan masih dalam proses negosiasi. Namanya negosiasi tentu kan ada hal-hal yang harus kita simpan dulu nih dalam kantong. Tidak semua bisa dibuka ke publik gitu. Karena kalau semua poin yang kita negosiasikan ini dibuka ke publik, malah bisa mengganggu proses negosiasi itu sendiri gitu. Kita kan juga harus menjaga hubungan baik ya dengan pihak Cina maupun dengan pihak-pihak lain yang terlibat. Jadi apa saja yang kita negosiasikan sementara ini kita akan disampaikan secara tertutup dulu nih, langsung dengan pihak yang akan dinegosiasikan ini gitu ya. Oke. Karena kalau kita ungkap nanti hasilnya malah bisa berbeda nih, tidak sesuai dengan harapan.
Ya kan sederhananya kan kalau kita dalam bermain kartu kan kartunya ini kan jangan kita buka dulu Mbak, kalau nanti ketahuan kartunya apa ya tentu kan lawan sudah bisa antisipasi kan kira-kira begitu. Iya, tapi Ya, tapi sebenarnya opsi-opsinya tuh pilihannya apa saja sih, Bang? Kan kemarin juga udah di-spill sama Mas AHY gitu kan. Opsi pembayaran menggunakan APBN mungkin saja, tapi kan ada kemungkinan-kemungkinan lain yang juga ini menjadi tanda tanya gitu karena utangnya juga tidak kecil. Iya, tentu opsinya ada beberapa opsi. Saya tidak bisa menyampaikan di sini beberapa opsi. Ada berbagai cara ya, tentu kan ini juga sudah melibatkan berbagai pihak. Karena yang penting pesan utama dari Pak Prabowo tadi masih libatkan semua pihak dan kita semua ini ingin berperan aktif, Pak, ya. Peran aktif, sudah komunikasi betul dengan semua. Tadi disampaikan juga di video tadi ada Pak Erlangga, Pak Menko Ekon, lalu juga tentunya dari Pak Menteri Keuangan, dan antara, lalu dari Menteri Perhubungan, dari pihak KAI. Ini semua pihak terlibat kita sudah duduk bareng dan ini kan bukan baru kali ini saja, sudah berkali-kali duduk bareng. Kita sudah diskusi bukan hanya di level menteri, sudah di eselon 1, eselon 2, bahkan di eselon 3. Semua sudah diskusi kita dan bahkan juga komunikasi dengan pihak sebelah juga sudah kita lakukan ya. Proses ini bukan proses baru-baru ini, hanya saja memang lagi ramainya akhir-akhir ini. Kan ada jatuh temponya nih memang, jatuh temponya kan sudah ada waktu akhir-akhir ini nih jatuh temponya. Memang ramainya juga akhir-akhir ini, tapi proses ini kan sudah cukup lama ya, beberapa waktu yang lalu. Nah, memang kita ingin dapatkan solusi yang terbaik. Nah, itulah yang harapan dari Pak Presiden, kita ingin ini bisa dapatkan solusi yang terbaik. Kita tidak ingin Ya. Indonesia dirugikan. Kita ingin solusi yang adil dan saling menguntungkan. Semua opsi ini didalami dari waktu ke waktu. Apalagi kemarin habis pertemuan dengan Pak Presiden langsung ya, ada arahan langsung dari Pak Presiden dari Senin itu, sehingga bahkan ada tambahan opsi nih dari arahan langsung dari Pak Presiden itu gitu. Dan sangat menarik memang ini ternyata. Ya ini kan berkembang nih dinamikanya ini. Iya, Kemudian betul. ternyata Iya benar, pembagian tanggung jawab antara negara, BUMN dan mitra asing ini memang harus jelas. Nah, termasuk ya, juga negosiasi yang tadi Anda katakan meskipun memang sama sekali tidak ada bocorannya di sini, tapi sejauh mana sih progresnya Bang Herzaki? ya nanti dalam waktu dekat akan ada pertemuan-pertemuan itu, Mbak, gitu ya. Tenggat Akan ada waktunya gimana? pertemuan-pertemuan. Tenggat waktu kepastian bahwa pelunasan utang ini sudah ada lampu hijaunya, sudah clear semuanya kapan itu? Ya kalau pelunasan utang kan belum lah, Mbak. Masih panjang ini. Kan sekarang juga kan masih proses kan hari ini kan tahun-tahun ini kan kita masih membayar bunganya dulu. Pokoknya kan belum, masih dalam proses grace period ini kita, ya. Gitu, prosesnya gitu kan. Nanti barulah pokoknya kan baru nanti, baru ada beberapa tahun lagi nanti, baru kemudian ada pokoknya. Tapi saya belum masuk ke ranah itu, Mbak. Itu kan bukan ranahnya kami sebenarnya. Karena kalau Menko Infra ini kan fokusnya kalau Pak Prabowo kemarin tugasnya kepada Pak Menko AHY itu kan membahas mengenai sistem perkeretaapian nasional karena Oke, pembangunan bagian dari infrastrukturnya sistem ya. konektivitas nasional. Iya, Betul, fokusnya di betul. situ, kemudian masuklah membahas mengenai WUS tadi, memastikan bagaimana WUS ini kan bagian penting juga ya kan dalam sistem koneksi interkonektivitas nasional tadi gitu. Beliau ingin agar oke WUS ini kan baru Jakarta Bandung. Nah, bagaimana agar misalnya di Jawa ini bisa sampai bukan hanya Surabaya ke depannya Ya, tapi juga Banyuwangi. Lalu oke. juga bagaimana agar ada di Sumatera, Nah, agar ada di Kalimantan dan di Sulawesi. Tapi tentu itu semua bisa dicapai kalau urusan Jakarta Bandung ini selesai dulu. ya Itu setuju. kira-kira Mbak, gitu. Nah, ya ini saya nggak mengkonfirmasi. Ini kan di tengah polemik WUS, istilahnya pertanyaan untuk pembayaran hutang ini kan Mhm. juga masih tanda tanya masyarakat. Tapi di sisi lain, pemerintah optimistis bahwa dan juga ambisi bahwa proyek kereta cepat ini akan dilanjutkan hingga Banyuwangi. Nah, ini gimana pertimbangannya apa dan realitasnya seperti apa gitu, Bang? Ini, kita berbicara mengenai kan big picture ya, Indonesia ini kan ada roadmap-nya gitu, berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi, kita berbicara mengenai keadilan, kita berbicara mengenai pemerataan pembangunan. Sepakat. Jadi tidak berbicara mengenai silo-silo gitu ya. WUS ini hanya satu bagian saja pekerjaan rumah ya di pemerintahan ini, satu bagian pekerjaan di negeri ini gitu, Mbak. Contoh sederhananya KAI ini melayani hampir 500 juta penumpang di Indonesia, sedangkan WUS ini melayani penumpang hanya belasan juta ya. Nah, sederhananya begitu. Jangan sampai kemudian katakanlah karena melayani belasan penumpang ini, lalu kemudian pelayanan terhadap hampir 500 juta penumpang lainnya kemudian terganggu kan itu.
yang menjadi perhatian dari presiden. Nah, inilah yang diskusinya di situ. Sehingga kemudian presiden menyampaikan ke depan publik kepada Pak Bobi Rasidiin, Pak Dirut KAI, tenang Pak Bobi, tenang masyarakat Indonesia, tidak perlu khawatir, pelayanan ya kepada masyarakat yang hampir 500 juta itu tidak akan terganggu Ya. karena isu WUS ini. Nah, itu makanya kemudian contoh sederhana, beliau memberikan gestur politik yang luar biasa. KAI minta 30 gerbong untuk Jabodetabek, ya, yang nilainya katanya 4,8 triliun, presiden bilang jangan hanya 4,8, kita siapkan negara hadir 5 triliun. Setahun selesai ya, gitu. Harus ada 30 triliun. Jadi nanti, mohon maaf, kalau Mbak ini bukan angker ya. Kalau teman-temannya Mbak ada yang angker atau anak kereta, nanti mungkin dalam setahun ke depan nggak ada lagi itu namanya war gerbong tuh nggak ada lagi gitu. Baik. Ya, karena nanti Baik. gerbongnya udah banyak nih gitu. Ini contoh sederhana karena keberpihakan Pak Prabowo itu luar biasa presiden kita kepada untuk sektor transportasi publik, terutama kereta. Karena kereta ini luar biasa loh, Pak. Ya. Beda sekali dengan Oke. yang darat ya. Oke, Nah, baik. Hingga ini contohnya, ini ngelihatnya tuh harus ngelihat besarnya gitu ya, ngelihat ya. gambaran besarnya. Nah, Oke. WUS ini adalah bagian gambaran besar itu gitu. Baik, Nah, ya kenapa kemudian negosiasi untuk merumuskan skema penanganan utang WUSH ini hingga saat ini masih dilakukan, tapi memang yang jelas adalah pembagian tanggung jawab antara negara, BUMN dan mitra asing ini yang nanti kita nantikan adil, bersama harus hasil adil. apa Ya. negosiasinya dan berdasarkan atas keadilan itu. Terima kasih sudah Ya. berbagi informasi bersama kami di Kompas Malam, Kompas TV, Staf Sus Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Kemenko Infra dan Pembangunan Kewilayahan, Bang Hersaki Mahendra Putra. Terima kasih, Bang. ya, terima kasih. Ya, selamat malam.